Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sablon Barcloth. Apa kabar semuanya? Semoga dompet kalian masih baik-baik aja. Kebetulan saya baru banget selesai nyablon. Nggak banyak, cuman 24 piece. Malam ini saya akan memberikan tutorial cara memilih kaos polos untuk distro atau clothing. Halo Gesuter. Buat teman-teman yang ingin membuka distro atau clothingan, informasi ini sangat penting. Jadi teman-teman yang ingin berjualan kaos distro atau kaos aparel harus memperhatikan, karena ini adalah informasi penting. Tips memilih kaos polos. Jadi gini teman-teman Gesuter, ketika teman-teman membuka brand, membuat clothingan distro, artinya apa? Artinya produk itu merepresentasikan diri teman-teman. Nah, karena itu merepresentasikan diri teman-teman, jadi kualitasnya itu harus diperhatikan. Nah, yang saya akan kasih tipnya itu adalah cara memilih kaos polosnya. Karena yang akan dijual itu kan kaosnya. Jadi bahan bakunya ini yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama, ketika teman-teman memilih kaos polos itu, kaos polos untuk clothingan itu, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah bahannya. Bahan yang biasa digunakan untuk clothingan atau untuk distro, untuk aparel itu standarnya apa? Nah, untuk di Indonesia itu yang paling banyak standarnya itu kaos polos cotton combat. Jadi untuk di bawah kaos polos cotton combat kayak Cardet, terus TC, PE itu sebaiknya jangan, karena itu kelasnya kelas pasar malam atau kelas baju-baju promosi gitu. Jadi kalau teman-teman pengen berjualan atau ingin berjualan kaos distro, ya sebaiknya standarnya itu cotton combat ya. Itu bahan ya. Kalau misalnya mau di-up lagi kelasnya, bisa naik ke cotton bambu, kalau enggak cotton supima gitu ya. Yang kedua adalah yang harus diperhatikan itu adalah jahitan leher. Jahitan leher harus rapi gitu ya, harus rapi. Ini saya melihat nih ada satu baju jahitannya itu kurang rapi karena ada kerutan-kerutan di sini. Nah, si kerutan-kerutan ini mengurangi kerapihan. Artinya apa? Antara kerongan baju dengan rip lehernya itu tidak sinkron gitu. Jadi harus diperhatikan nih kerutan. Kalau misalnya mengkerut seperti ini, ada kesan nggak rapi, walaupun bahannya itu cotton combat. Tapi ini bisa diakalin dengan cara disetrika untuk merapihkan ini. Itu yang harus diperhatikan. Jahitan leher harus rapi, nggak boleh ada kerutan-kerutan, karena itu akan mengurangi nilai kerapihan satu buah produk. Terus kerongannya itu sebaiknya si rip lehernya itu sebaiknya tidak terlalu ketat ke leher, tidak mencekik leher gitu. Tidak terlalu longgar. Kalau terlalu ketat ke leher dia kurang nyaman karena mencekik. Kalau terlalu longgar cepat blel gitu ya. Kalau terlalu longgar. Nah, ini contohnya nih, baju saya agak sedikit longgar. Jadi usahakan jaraknya itu 1,5 jari lah. Ini kan 2 jari lebih gitu. Jadi kaos ini cepet blelnya kalau misalnya untuk kaos clothingan. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena kaos itu representasi clothingan Anda. Jangan sampai gara-gara leher konsumen Anda underestimate terhadap produk Anda. Jadi baru aja Anda launching, orang-orang udah nganggap remeh produknya, padahal bahannya sama, cuman masalah QC kita sepelekan. Terus yang ketiga adalah jahitan. Yang harus diperhatikan itu kerapihan jahitan, baik jahitan leher, baik jahitan samping kanan. Kadang-kadang nih kurang rapih nih pas jahitan. Kadang-kadang nih jahitan antara depan dan belakangnya itu nggak sama gitu. Kadang-kadang jahitannya ada yang kesini bagian sininya,
karena buru-buru biasanya. Nah, produk-produk seperti itu kita bisa dapatkan di produk-produk yang mengejar kuantiti, misalnya untuk kaos promosi. Terus jahitan bagian punggung ya. Di sini bagian punggung itu jahitannya ada jahitan rantai standar distro. Itu wajib. Terus jahitan bawah juga harus diperhatikan. Kadang-kadang nih potongannya itu nggak seimbang antara bagian depan dan belakang. Jadi ada yang kelebihan. Potongan bagian belakangnya, depannya nggak ngatung misalnya. Jadi kelihatan bajunya itu kayak gini. Apa namanya ya? Pokoknya nggak sinkron lah antara bagian belakang sama depan. Nah, kalau bisa itu untuk distro itu sinkron. Ini jahitan luar, terus jahitan obras. Nah, obras juga harus diperhatikan. Karena obras itu yang akan memperkokoh baju itu sendiri, akan membuat awet gitu. Nah, itulah kira-kira tip yang bisa teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau membeli kaos polos untuk produk distro teman-teman, untuk produk clothingan teman-teman, untuk produk aparel teman-teman. Jadi itu tipnya ya. Bahan harus diperhatikan. Jahitan rib leher harus diperhatikan. Jahitan bagian leher harus diperhatikan. Jahitan ini punggung, bagian punggung, terus jahitan samping, jahitan bawah, keseimbangannya, terus bagian dalamnya, bagian obrasnya, itu harus diperhatikan. Ini bonus tip dari saya. Teman-teman harus belanja tidak di satu tempat. Harus mencoba belanja di banyak tempat untuk mengcompare, untuk membandingkan produk yang satu dengan yang lainnya, untuk menemukan produk yang terbaik gitu. Jadi teman-teman harus berbelanjanya atau mengorderkan barangnya itu tidak di satu tempat. Kalau udah ketemu tempat yang cocok baru gitu ya, dijadikan langganan. Tapi kalau sebelum teman-teman mau mulai usaha, teman-teman harus riset produk dulu, harus riset si kaosnya. Karena kaosnya itu adalah bahan bakunya. Kan kalau sablon itu cuman ornamen tambahan. Sebetulnya kita menjual kaos kan. Kaos yang dikasih ornamen, yang dipercantik gitu. Jadi tetap aja yang dijual itu kan kaosnya, bahan bakunya. Jadi selain teman-teman harus belanja di banyak tempat, teman-teman juga harus riset produk-produk yang terkenal seperti Uniqlo, Billabong, C59 yang premiumnya, jangan yang abal-abalnya ya. Kalau yang abal-abalnya mah nggak saya rekomendasikan kalau yang abal-abalnya. Jadi jangan mentang-mentang karena C59 padahal itu abal-abal gitu dijadiin acuan, nggak bisa. Adidas misalnya, coba beli satu-satu buat di riset ya, buat dibandingkan. Oke, cukup. Semoga tips memilih kaos polos untuk clothingan atau untuk distro Anda bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.